Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di part 1 kita sudah membahas bagaimana sih kita harus mempersiapkan diri dan menghadapi Ramadan. Dan mempersiapkan diri itu yang pertama yang kita bahas di part 1 adalah bagaimana kita mendidik diri kita. Dan mendidik diri kita adalah mendidik dengan ilmu. Ilmu tentang amal, tentang Ramadannya, ilmu tentang diri kita yang mencoba untuk mengenali diri kita, ma'rifat terhadap diri kita, dan ilmu tentang Allah sebagai yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, lalu persiapan yang kedua yang kita lakukan adalah mentazkiyah, membersihkan diri kita. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, kata kunci dari membersihkan diri adalah tazkiyah, ya, membersihkan diri kita. Kenapa kita perlu membersihkan diri? Sahabat Asatif, kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik karena ketaatan dan turun karena maksiat. Maka apa? Tidak ada keimanan pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, kepada orang yang taat melakukan kebaikan kepada Allah, maka keimanannya akan semakin tinggi dan semakin meningkat. Nah, sahabat Asa TV, semakin meningkat iman seseorang, maka semakin dia punya kemampuan untuk melaksanakan perintah. Semakin kuat imannya, semakin berat perintah yang bisa dilakukan. Tapi ketika ringan, kecil, tipis imannya, maka jangankan perintah yang berat. Kadang-kadang perintah yang ringan, yang kecil pun kita sulit untuk melakukan. Makanya ketika Ramadan, saya sebutkan di part 1, Ramadan itu butuh modal. Modalnya apa? Iman. Semakin baik imannya, semakin keren Ramadan kita, maka semakin besar level ketakwaan yang bisa kita dapatkan. Tapi ketika semakin kecil modal imannya, semakin berat kita melakukan Ramadan, dan semakin sedikit amalan-amal Ramadan kita. Dan semakin rendah juga tingkat ketakwaan yang bisa kita capai. Maka sahabat Asa TV, Ramadan itu tak biasa. Kenapa? Karena banyak amal-amal yang nggak biasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada puasa setiap hari yang tidak ada di bulan lainnya. Di bulan Ramadan ada tarawih yang tidak ada di bulan lainnya. Di bulan Ramadan ada sahur setiap hari yang tidak ada di bulan lainnya. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang membuat Ramadan itu nggak biasa buat kita. Tapi justru ketidakbiasaan Ramadan itulah yang menjadi keluar biasaan Ramadan. Jadi dia tak biasa, tapi dia luar biasa. Nah, ketika dia tak biasa, maka jika kita tak biasa, maka kita akan sulit untuk melakukan. Karena dia luar biasa, artinya dia besar, amalan-amalan besar yang tidak mudah, bukan hanya butuh kemampuan melaksanakan, tapi butuh konsistensi dalam melaksanakannya. 1 bulan penuh loh, 30 hari. Ada orang bisa 1 juz 1 hari, mungkin bertahan 3 hari, seminggu. Setelah itu mungkin kurang. Ada orang bisa bersahur, artinya bangun di sepertiga malam, kemudian melakukan amaliyah, ubudiyah, ditutup dengan makan sahur, mungkin 3 hari seminggu. Tapi untuk 30 hari itu tidak mudah. Ada orang yang bisa berinfak mungkin setiap hari selama 1 minggu. Tapi untuk bisa bertahan selama 30 itu tidak mudah. Dan banyak hal lain. Dia tidak mudah. Bukan hanya sulit, bukan hanya tidak mudah melakukannya, tapi juga tidak mudah untuk konsisten selama 1 bulan melakukan. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita butuh iman yang baik. Kita butuh iman yang levelnya baik. Dan untuk membaikkan, meningkatkan level iman kita, yang kita butuhkan adalah amal. Gitu. Amal, memperbanyak amal sebelum Ramadan, agar kemudian kita terbiasa beramal di bulan Ramadan. Dan karena amalnya berat, ya, maka untuk bisa melakukan amal-amal Ramadan yang berat itu, yang dibutuhkan adalah hati dan jiwa yang bersih. Kenapa? Karena hati dan jiwa yang kotor, tandanya hati itu banyak dipenuhi oleh dosa. Dan sebagaimana hadis tadi, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Sulit atau bahkan tidak mungkin orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya penuh dengan dosa, kemudian dia mampu melakukan amalan Ramadan. Jangankan amal Ramadan, amalan biasa sehari-hari saja mungkin dia tidak mampu. Maka bersihnya hati, bersihnya jiwa itu adalah kunci yang kita perlukan untuk bisa, dalam tanda petik ya, menaklukkan Ramadan. Dalam arti melakukan semua amalan Ramadan. Maka sahabat Asa TV, yuk kita tazkiyah diri kita hari ini. Agar masuk Ramadan kita dalam keadaan bersih. Yang dengan kebersihan itu, maka insya Allah amalan-amalan Ramadan akan lebih mudah untuk kita lakukan.
Yang dengan kebersihan itu, maka iman kita akan semakin baik dan akan semakin mudah kita menaklukkan Ramadan. Dan bagaimana kita membersihkan, mentazkiyah diri? Setidaknya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah mohon ampun, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Ini di saat ini, hari ini sampai menjelang Ramadan, perbanyak ya minta ampun kepada Allah. Karena permohonan ampun, taubat kita, istighfar kita, bahkan jika perlu salat sunat taubat kita, itu akan menyucikan di hati dan jiwa kita. Bahkan di Ramadan pun kita masih diperintahkan melakukan itu di waktu khusus. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 misalnya Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu maka minta ampunlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Ramadan itu tidak mudah. Ramadan itu tak biasa. Maka kita butuh diri yang juga tidak biasa. Dan diri yang tak biasa itu adalah diri yang mencoba untuk membersihkan hatinya, membersihkan kalbunya, membersihkan jiwanya. Yang dengannya, maka insya Allah yang tak biasa itu akan biasa buat kita. Yang luar biasa itu akan mudah kita untuk melakukan. Maka sahabat Asa TV, perbanyaklah beristighfar, mohon ampun di saat-saat ini. Dan yang kedua, bagaimana cara kita membersihkan diri adalah dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang kecil sekalipun banyak-banyak melakukan. Karena Allah katakan dalam surat Hud, ya, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dia akan menghapus keburukan. Ya, ibarat air, gelas berisi air kotor, jika kemudian kita tuangkan air bersih 1 teko gitu ya, terus sampai penuh gitu, maka nanti konsentrasi kekotorannya itu akan berkurang. Ya. Baru 1 teko, gimana kalau 1 galon? Gimana kalau 1 ember gitu air bersihnya? Maka apa? Air kotor itu akan hilang dan sirna, maka dia akan menjadi air bersih. Begitu pun dengan hati kita. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak kekotoran hati kita. Maka cara menyingkirkan kekotoran itu perbanyak lakukan kebaikan-kebaikan. Kecil ataupun besar, perbanyak melakukan kebaikan. Karena itu nanti akan menyingkirkan, akan menumpahkan dosa-dosa kita keluar dari hati kita, keluar dari jiwa kita. Maka sahabat Asa TV, yuk menjelang Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, perbanyak bertobat, dan perbanyak amalan-amalan kebaikan. Insya Allah dengan itu, kita akan, itu upaya kita membersihkan hati kita, yang dengan modal hati yang bersih, berarti modal iman yang baik, maka insya Allah Ramadan kita pun akan menjadi baik. Itu saja 2 hal di dalam part 1 dan part 2 tentang bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Semoga Allah berikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang pernah kita lalui. Dan mudah-mudahan kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan kebaikan itu hanya akan berbuah dengan kebaikan dari Allah, yaitu surganya. Di mana dalam surganya itu tidak ada kebaikan yang lebih baik. Bahkan di dalamnya kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis. Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf saya. Afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.